Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, saya saat ini ada di Surabaya bersama ikhwan-ikhwan yang alhamdulillah mereka membantu dalam penyelenggaraan pengajian yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha mereka semua dan usaha kita dalam kebaikan bernilai pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang kita tentu saja hidupkan dalam diri kita motivasi diri kita dan kaum muslimin untuk berusaha punya andil dalam dakwah semampu yang dia lakukan. Kita harus ingat, dakwah ini bukan milik sebagian orang. Kebaikan itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada manusia, siapapun bisa melakukannya. Dakwah itu bukan hanya milik ustadz. Emangnya cuma ustadz yang pengen masuk surga? Surga itu luasnya seperti langit-langit dan bumi, kita ketahui. Ya, bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika surga saja sudah penuh dengan penghuninya, masih ada tempat yang kosong. Lalu Allah ciptakan makhluk-makhluk yang menempatinya. Masya Allah. Jadi kita semua harus optimis dalam kebaikan. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, contoh seperti ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa meraih kebaikan, ketakwaan yang hakiki sampai kalian bisa menginfakkan harta yang kalian cintai. Bukan sekedar kita miliki, kita cintai. Ya, ini harta terbaik yang kita miliki. Para sahabat mayoritas orang miskin, mereka bawa infak dengan apa? Tapi ketika mereka tahu ayat ini turunnya untuk semua orang, emangnya berinfak untuk meraih ketakwaan yang hakiki hanya miliknya orang kaya? Apa yang mereka lakukan? Sejak turunnya ayat ini, yang tidak punya uang langsung ke pasar dia menjual. Hasilnya digunakan untuk berinfak. Yang tidak punya modal, tidak punya barang, datang ke pasar, jasa, mengangkut, memikul barang. Kebaikan-kebaikan yang mereka dapatkan, ya, keuntungan mereka infakkan di jalan Allah. Ini menggambarkan tentang orang yang beriman itu ketika dia semangat, ingin selalu punya andil dalam kebaikan, ya, maka dia berusaha apa yang dia bisa lakukan. Apa yang dia bisa lakukan? Rasulullah SAW tidak membatasi kebaikan itu harus dalam jumlah besar. Bukankah dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqullaha walau bisyikki tamrah, fa illam yakun fa bi kalimatin thayyibah. Bertakwalah kepada Allah meskipun cuma dengan berbuat baik, menginfakkan sepotong kurma, kalau tidak ada dengan kalimat yang baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kebaikan dengan kuantitasnya, tapi niat kita sewaktu melakukannya. Makanya kita sekarang dihadapkan dengan kebaikan besar, menyebarkan dakwah sunnah. Ya, tidak ada salahnya dengan apa yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita lakukan, kita mengajak orang-orang yang mungkin masih awam untuk kembali ke jalan Allah. Mungkin kita atasnamakan sebuah kegiatan yang mubah asalnya, ya, yang disepakati semua orang. Kita ajak orang misalnya untuk bakti sosial, ya kan? Kita ajak orang untuk membantu korban bencana, kan semua orang suka. Di sela-sela itu kita sisipkan dakwah, ayo ikuti sunnah. Yang ini kegiatan yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang bukan ustadz, tapi dia bisa lebih banyak meraih keutamaan dibandingkan ustadz yang hanya duduk, dia sudah siap, tinggal ceramah saja, orang semua sudah ngumpul, brosur sudah tersebar, panitia sudah melaksanakannya. Subhanallah, hal-hal yang seperti ini, ya, memang tidak terkenal dia, memang tidak akan diekspos, tetapi keutamaan dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi lebih besar. Oleh karena itulah kebaikan-kebaikan seperti ini kita harus lihat. Ingat ya, kebaikan itu kita lakukan bukan hanya kita berpikir memberi manfaat sama orang lain dengan dakwah atau dengan kita menolongnya. Tidak, lebih penting kebaikan itu akan menjadi sebab Allah menguatkan iman kita. Karena barang siapa yang menolong orang, Allah akan menolong dia. Itu al-jaza'u min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Ya, kita berbuat baik sama orang, maka Allah akan berbuat baik sama kita. Anfik yunfikillahu alaih, berinfaklah maka Allah berinfak kepadamu. Sebarkan ilmu, Allah berikan ilmu kepadamu. Ajak orang kepada kebaikan, kamu akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Jadi kita semua di dalam Islam ini, Masya Allah, pahala dan keutamaan Allah tawarkan demikian luas. Kita semua punya kemampuan. Banyak tempat-tempat yang demi Allah belum bisa dijangkau oleh ustadz karena kesibukannya. Ya, mungkin kita punya teman-teman dulu waktu sekolah misalnya, tetangga kita,
atau anak-anak kecil di sekitar rumah kita, kita bikin TPA, atau kita yang melaksanakan, menyelenggarakan TPA, ada yang datang, akhirnya kita menjadi sebab kebaikan anak-anak yang dapat hidayah. Ini banyak. Ya, celah-celah dakwah seperti ini kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, satu orang saja yang dapatkan dakwah, kita sudah tahu keutamaannya. Ya, la yahdiyallahu bika. Ya, khairun laka min humrin na'am. Sungguh demi Allah, jika Allah memberikan hidayah kepadamu, pada seorang melalui perantaraanmu, lebih baik daripada harta yang demikian banyak, dunia dan seisinya. La yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Ini keutamaan. Jadi kita berusaha untuk mencari celah-celah seperti ini. Terkadang mungkin kita punya kegiatan, kita suka hobi tertentu. Tentu dong setelah masuk Islam, setelah kita kenal sunnah, kita berusaha menyesuaikannya dengan yang baik. Saya dulu punya pengalaman di Kendari, ya, sebagian dari ikhwan-ikhwan kita itu suka main futsal. Akhirnya mereka sembunyi-sembunyi main futsalnya, takut ketahuan ustadz, ya kan? Saya bilang sama mereka, antum tidak perlu takut. Selama ini tidak digunakan untuk sesuatu yang melalaikan, main futsalnya sambil pakai pakaian yang membuka aurat, orang awam juga ikut terbuka auratnya, tidak kita nasihati, tidak boleh seperti itu. Tapi kalau digunakan untuk dicari waktu yang baik, misalnya dulu mereka main futsalnya malam, kan ada larangan bercakap-cakap setelah isya kan, pindahkan waktunya di pagi hari, kan lebih bagus. Kalau ada yang ikut orang awam, pertama kali mungkin dia masih pakai celana pendek, berikutnya akhirnya banyak yang ngaji lewat situ, iya kan? Cuman dibatasi waktunya, jangan terlalu banyak hura-huranya. Kadang-kadang kita menghadapi kendala yang seperti ini, kita harus berusaha untuk mengarahkan, karena ini adalah sesuatu yang asalnya tidak diharamkan, yang penting tidak berlebihan, tidak melalaikan waktu dan seterusnya. Nah, kalau sambil kita melakukan hal yang mubah ini, kita jadikan untuk mengajak orang dalam kebaikan, selama tidak melanggar syariat Allah, kan diperbolehkan dalam Islam. Makanya hal-hal yang seperti ini perlu kita motivasi bagi diri kita dan bagi ikhwan-ikhwan kita, apalagi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengajian. Kita bantu panitia untuk melaksanakan pengajian, Masya Allah. Ini termasuk orang-orang yang kita katakan dia akan menyertai ustadz dalam pahalanya, ya. Bahkan mungkin saya katakan tadi ada hal-hal yang tidak bisa ustadz lakukan, mereka yang bisa melakukannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan kepada mereka ini, jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas antum dengan kebaikan, dan kita semua berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sisi Allah kita akan mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan kita nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keutamaan di sisinya, dan selalu diteguhkan di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.